Masa depan pertanian Indonesia, potensi sumber daya alam, investasi, dan generasi muda. Indonesia dianugerahi tanah yang subur dan sumber daya alam yang melimpah. Ini adalah modal besar kita untuk mencapai kedaulatan pangan. Pertanian bukan hanya soal menanam dan panen. Ini tentang bagaimana riset, teknologi, dan investasi bisa memperkuat akses petani menuju swasembada pangan. Generasi muda adalah motor penggerak perubahan. Dengan semangat gotong royong dan inovasi, kita bisa menjadikan pertanian sebagai pilar masa depan Indonesia. Mari kita jaga pertanian, kita kuatkan swasembada pangan, demi masa depan Indonesia. Semuanya salam kenal, saya Raffi Surinjaya. Kebetulan sebagai founder dari Tani Plus dan juga merangkap sebagai direktur utama PT Astama Adikarya. Dan di sini kita membahas tentang Tani Plus ya. Tani Plus adalah sebuah perusahaan precision agriculture dengan pendekatan up to bottom dan juga bottom to up. Kita di sini tidak hanya sebagai pelaksana pertanian, juga kita sebagai intersect untuk pre-assessment sebelum adanya pelaksanaan pertanian tersebut. Kalau kita lihat tarik data dari tahun sebelumnya ya, Mas, di mana semua presiden, calon-calon presiden itu naro program swasembada pangan atau ketahanan pangan ini program nomor 1. Kenapa ini penting? Karena pangan adalah fondasi kita sebagai manusia untuk survive, harus ada pangan yang masuk. Dan gak hanya itu, pangan yang dimaksud untuk keberlanjutan hidup. Dan di sini pangan juga bisa menjadi bargaining power untuk geopolitik juga ke depannya. Karena kalau kita lihat dari data, ke depannya contoh kita bicara jagung yang saya tanam di Kemhan Hambalang. Itu Indonesia sudah mulai ada peningkatan dalam suplai jagung pipil, jagung kering, jagung hibrida, tapi juga masih mengandalkan impor. Yang akan ditakutkan kalau kita lihat kondisi geopolitik sekarang, ketika nanti akan terjadi perang, ketika terjadi barrier dan ada buka tutup dalam ekspor impor, dan kita tidak siap dalam suplai contoh jagung, beras, dan sebagainya yang berkaitan dengan pangan, negara akan kesulitan. Jadi kalau kita bicara pertanian dan kita bicara teknologi, ini suatu hal yang mutual benefit. Tapi terkadang kita nih suka mensalahartikan teknologi yang akhirnya outputnya jadi overkill. Contoh, ada beberapa hal, kata kuncinya kita dalam bisnis ini kan P&L, Mas. Kalau kita bicara cash flow, EBITDA, ujung-ujungnya kita bicara profit and loss. Itu secara bisnis, tapi secara pertanian ada proses dalam pertanian sampai hal itu selesai. Teknologi adalah membantu proses tersebut supaya efisien secara cost, efektif secara pendapatan, atau efektif secara panen. Nah, teknologi berperan kalau di Tani Plus pertama dalam tahap pre-assessment. Sebelum lahan tersebut ditanam, itu sudah harus kita cek dulu kontur tanah, kadar tanah, kesehatan tanah, melalui kalau kita menggunakan pendekatan multispektral satelit supaya low cost, supaya lebih holistik datanya kita dapat, dan juga supaya real time. Tapi kita lihat bahwa sebelum tanah itu kita mau tanam jagung, make sure itu tanah apa dulu. Jangan sampai tanah itu tanah gambut. Karena banyak sebelumnya kecolongan adalah olah tanahnya kurang, datanya kurang. Nah, itu kita lakukan di tahap pertama melalui pre-assessment. Selain dari multispektral juga kita bisa menggunakan laboratorium
itu sudah pasti. Cuma untuk efisiensi cost kita punya beberapa alternatif. Itu pertama pre-assessment. Yang kedua, pada saat tahap penanaman dan operasional kita menggunakan mekanisasi itu pasti. Seperti drone, seperti ekskavator, dan lain-lain untuk membantu dan mengefisiensi jalannya operasional. Dan yang ketiga juga kita memonitor. Ini kata kunci penting. Karena di dunia pertanian suka banyak gambling di antara pelaku usaha. Karena kalau kita bicara pertanian, kita bicara lahan jagung, lahan sawit, kita nggak bicara hanya 10-20 meter, 1-2 hektar, kita bicara ratusan bahkan ribuan bahkan ratusan ribu luasan lahan. Monitoring ini penting, karena ketika tidak ada data yang termonitor, akan ada kesenjangan data yang kita dapat. Contoh, kita kalau nggak tahu forecast kapan panen, kita bicara dari jagung kita pindah ke sawit, Mas. Kita bicara sawit. Kalau kita bicara data di Kepulauan Riau atau kita bicara di Jambi, itu data luar biasa besar. Dan itu kalau kita bicara pabrik kelapa sawit, itu mereka punya plasma. Gimana caranya masing-masing plasma, masing-masing kompleks itu tahu kapan panen, berapa yang dipanen. Karena kalau data itu nggak ada, pertama kita nggak bisa mengatur namanya domestic market obligation dan domestic price obligation. Dan itu akan sangat berdampak kepada stabilitas dari supply dan demand di tandan buah segar atau TBS. Ini yang harus kita bicarakan, yang harus disinergikan kepada pemerintah. Nggak hanya subsidi, kita bicaranya nggak hanya buka lahan, tapi juga pertanggungjawaban setelah semua itu dilakukan. Yaitu adalah monitoring, dan kata kuncinya adalah data. Kebetulan saya punya privilege mengenal teman-teman baik yang juga berkecimpung di dunia agriculture. Ada 3 perusahaan, yaitu yang pertama ada Akar. Ini keren, Mas, jadi dia punya vertical farming, dia indoor farming, dia nanam di dalam ruangan. Nama foundernya ada Faras dan Bintang. Itu luar biasa, dia lulusan Korea, dia buat pertanian dalam ruangan pakai kontainer, pakai segala macem, artificial light. Yang kedua ada Agri Labs, itu juga keren, dia remote sensing. Yang ketiga ada PT Bersemi Bersama Multikultural, itu Gabili, temannya Mbak Ii juga, itu satu SMA. Itu dia punya 100 hektar lahan di Pandeglang, dia punya 3 hektar kolam udang faname. Dan juga dia bangun greenhouse, ada cabai, ada durian, segala macam, itu luar biasa. Tapi terlepas dari 3 teman-teman hebat saya, kalau kita bicara anak muda dan pertanian, harus ada stigma dan paradigma yang shift di antara industri ini. Karena kita melihat, ya kita sebagai teman-teman yang tinggal dan bertempur di kota besar DKI Jakarta, lahan sudah kosong, kita harus cari lahan di daerah. Barrier to entry-nya itu rendah. Dan juga akan ada isu yang sangat amat mengkhawatirkan, yaitu adalah regenerasi petani. Dimana kita sama-sama tahu data 60-70% petani sekarang adalah usia lanjut, yang artinya sudah di atas umur 50 tahun. Dan juga kepastian pendapatannya pun tersebut sendiri itu tidak menggiurkan untuk anak-anak muda maupun keturunannya dari petani tersebut untuk melanjutkan. Maka dari itu ya peran kita bareng-bareng, kalaupun kita sebagai pelaku usaha dan juga pelaku dari petani tersebut, itu harus ada revolusi dan arah baru untuk mengatur ini semua. Yang pertama, kalau kita lihat culture-nya dari sekarang, mereka mau apa sih, Mas? Pertama adalah suatu hal yang instan, maunya cepat kaya, maunya cepat bikin PT 4 juta udah jadi direktur, ya kan? Padahal kita nggak ada yang tahu cash flow perusahaan itu sebenarnya gimana, gaji karyawan segimana. Nah, kalau kita bicara agriculture sebagai prestigious, agriculture sendiri adalah suatu hal yang marwahnya itu udah nggak usah dinaikkan, itu sudah ada sendiri gitu loh. Tapi bagaimana peran-peran kita sebagai pelaku usaha pun sebagai fasilitator, yaitu pemerintah, ini harus ada berkesinambungan, harus ada diskusi, pun juga dilibatkan Gapoktan, kelompok tani, KTH, kelompok tani hutan. Untuk apa? Supaya kita bicara di sini adalah nggak seperti data yang kita dapetin di internet.
di mana petani per tahun pendapatan rata-rata di Indonesia itu 5 juta rupiah. Berarti kalau kita bagi 12, 300-an ribuan per bulan. Siapa yang mau jadi petani sekarang? Udah capek, gajinya nggak seberapa, pendapatannya seberapa, ditekan tengkulak. Supply chain harus di breakdown, monitoring system harus ada. Semua harus turun ke akar rumput. Jangan pemerintah, jangan juga pelaku usaha hanya melihat di belakang meja. Pendekatan nggak bisa up to bottom, tapi juga harus up dari bottom to up. Semua harus dilihat akar rumputnya semua. Kalau kita bicara teknologi, balik lagi, jangan sampai overkill. Jangan sampai kita nganggarin set segini banyak, ada pagu segini, ayo kita siapa user, habis itu siapa pelaksana. Kita harus benar-benar by data. Tiap-tiap komoditas pendekatannya berbeda, cash flow-nya berbeda, supply chain-nya berbeda. Pendekatannya harus semua by data. Kalau kita bicara sawit, yang luasannya, prosesnya, nilai buahnya itu juga tinggi. Pendekatannya juga harus tinggi. Oh, ini juga faktor penting, yaitu adalah nutrisi. Dimana kalau kita tarik poin nutrisi melalui teknologi, kita seharusnya sudah bisa dapat poin dimana berapa kilogram natrium, fosfor, kalium atau NPK, dimana ketika tanaman tersebut sudah berusia sekian bulan, sekian tahun, sudah harus ditanamin berapa N, berapa P, berapa K. Libati tenaga ahli. Jangan libati orang-orang yang disangka ahli. Ini penting. Kalau komoditasnya apa, lebih tepatnya balik lagi. Saya paling kata kunci di sini adalah data. Kalau kita bicara komoditas jagung, komoditas sawit, tapi kita bicara di Jakarta itu udah nggak mungkin karena udah nggak ada luasan lahan yang bisa ditanami. Tapi kalau kita bicara di Jakarta, kita bicara apa? Tadi tuh ke teman saya yang di Akar, cocok dia bisa bangun di dalam mall, dia punya tuh di mall Sunter atau apa kalau nggak salah tuh, bisa bangun di dalam rumah, bisa bangun di dalam kontainer. Tempat-tempat rural, tempat-tempat urban di Jakarta itu bisa ditanami tanaman-tanaman yang sangat padat penduduk. Kalau kita bicara pertanian, ya memang kita harus lihat supply dan demand udah pasti, karena kita juga ada mencari nilai ekonomis di sini. Tapi juga jangan berhenti dari proses supply dan demand. Jangan hanya berhenti di proses kita nanam hari ini berapa kuantitasnya, nanti panen berapa kuantitasnya, karena nanti lingkaran setannya nggak akan selesai, Mas. Tapi hilirisasi juga kata kunci adalah meningkatkan valuasi dari produk tersebut. Kata kuncinya itu. Saya pernah baca buku, Mas, tentang sumber daya alam yang diberikan Tuhan secara melimpah. Ada namanya sumber daya alam yang melimpah, curse, kutukan sumber daya alam yang melimpah. Saya lupa nama tajuknya apa. Tapi intinya ini mengacu juga kepada di mana situasi yang nyaman, saya percaya selalu menghasilkan situasi yang menyulitkan pada akhirnya. Dan situasi yang mudah itu menghasilkan situasi yang sulit. Dan situasi yang sulit menghasilkan situasi yang mudah, sebaliknya. Dan kalau kita bicara Indonesia, di mana kita punya lagu, bukan lautan hanya kolam susu, kita ada apa ditanam itu jadi semuanya bisa hidup gitu kan. Tapi kalau kita bicara hanya menggunakan sumber daya alam, apa yang Tuhan kasih dan kita semuanya sekarang nyaman, itu nggak akan bisa berkorelasi dengan percepatan swasembada pangan. Karena swasembada pangan ini kita bicara juga dengan pertumbuhan penduduk, kita bicara juga dengan perputaran ekonomi, kita berbicara juga dengan market obligation, price obligation, dan kita juga bicara di sini dengan percepatan sumber daya manusia kata kuncinya. Apakah sumber daya manusia dari kita sudah siap? Dimana kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju, kita nggak usah jauh-jauh, kita ke Australia aja. Mereka nanam jagung untuk luasan 100 hektar, perlu cuma 1-2 orang dengan mekanisasi. Sementara kita masih mengandalkan buruh-buruh tani yang notabene memang masih lebih murah, tapi kalau kita bicara efisiensi waktu dan efisiensi anggaran, seharusnya itu sudah tidak menjadi opsi. Ini sudah zaman yang baru, era yang baru.
Kalau tantangan untuk anak muda, pertama anak muda yang seperti apa? Karena kalau kita tidak dilibatkan, karena saya pernah menjalankan program di Kementerian Pertahanan. Kita bahas dari sisi pemerintah dulu. Kementerian Pertahanan kita semua tahu gimana mekanisme proyek di pemerintahan dan gimana after dari proyek tersebut berjalan. Waktu itu programnya akar ranting dari food estate di Hambalang. Keterlibatan anak muda, puji Tuhan alhamdulillah sangat disambut dengan baik dengan bapak-bapak kita, om-om kita di dalam. Tapi juga apakah ini sudah menjadi concern dari anak muda? Karena kalau kita bicara data, kalau kita yang nonton sekarang punya internet, ada YouTube, ada segala macam, kita udah nyaman, apakah itu menjadi concern? Apakah kita merasakan sementara kita bangun tidur udah ada nasi di depan mata kita? Sebenarnya teman-teman kita yang nggak bisa nonton ini, mungkin ini yang lagi fight di lapangan buat nanam jagung, nanam beras, dan lain-lain gitu loh. Pertanyaannya adalah bagaimana tim media ini, YouTube channel ini bisa nimbulin urgensi bahwa pangan ini, anak muda ini harus sudah mulai terlibat. Kenapa? Benefitnya apa? Nilai ekonomisnya berapa? Dan apakah ini possible? Karena kalau kita ngelihat branding dari pertanian ini masih kotor, branding pertanian masih low cost, branding pertanian masih ada premannya banyak, tengkulaknya banyak. Ini stigma-stigma yang harus berjalan beriringan dan sama-sama kita fight. Dan nggak bisa bergerak secara individual, tapi harus bergerak secara holistik, kata coachnya itu. Kalau idealnya lahan, kalau bicara lahan pertaniannya nggak usah 20-30 tahun lagi mas. Sekarang pun sudah ideal dengan kontur tanah yang diberikan Tuhan, dengan luasan, dengan semua fasilitas-fasilitas Tuhan yang diberikan di bumi Indonesia, itu udah sangat-sangat lebih dari ideal. Tapi adalah harus ada sinergitas. Pertama kita bicara paling atas nih, kalau dari birokrasi itu pemerintah. Bagaimana pemerintah menciptakan fasilitas-fasilitas, teknologi-teknologi, sistem-sistem yang terintegrasi dengan akar rumput dari pemerintah ke pabrikasi, mungkin ke pabrik-pabrik besar, ke distribusi-distribusi, ke petani-petani, ke kelompok tani, ke gapoktan, sampai ke petani kecil. Itu semua terintegrasi, itu semua terdata. Supaya apa? Supaya kita punya bargaining power ke negara-negara lain, supaya kita tahu berapa banyak sih yang kita bakal panen, itu bicara forecast. Dan kita nggak hanya terus-menerus bicara subsidi, karena ini lingkaran setan terus. Kalau semuanya sudah mandiri, subsidi itu bisa dialokasikan ke hal-hal yang lebih membangun. Yang kedua adalah pendidikan. Kalau kita bicara tadi pemerintah, yang kedua pendidikan. Pendidikan di Indonesia itu sangat rendah, di mana petani, kalau kita bicara di Jawa, kita nggak usah bandingin Jawa dan Papua, kita bicara Jawa Tengah, kita bicara ya dari kabupaten A ke kabupaten B, itu udah nggak bisa, karena teknik dari pertanian sudah, kalau kita bicara pertanian konvensional itu udah berbeda. Kalau nanti kita nih sebagai anak muda datang ke mereka, Pak, nggak kayak gini Pak, harusnya pupuknya gini, cara olah tanahnya seperti ini. Yang ada kita disemprot. Kamu umur berapa? Saya dari kamu belum lahir, saya udah bertani seperti ini, saya hidup 7 turunan keluarga. Ini yang harus ditekankan oleh pemerintah, harus ditekankan oleh orang tua untuk anaknya adalah pendidikan. Pendidikan nggak harus formal. Pendidikan sekarang sudah informal, semua ada di internet. Melalui pengawasan yang ketat dan baik, kita udah bisa dapat informasi yang baik. Bagaimana sistem pertanian di Amerika, di Australia, dan negara-negara lainnya. Itu seharusnya sudah bisa bicara informasi yang terbuka, ruang-ruang inklusif. Yang ketiga adalah kita bicara untuk swasembada pangan dan anak muda adalah digitalisasi. Dengan digitalisasi, seharusnya anak muda akan sadar bahwa ini adalah industri yang menarik. Ini adalah industri yang seksi dan industri yang menjanjikan. Karena kalau kita bicara bisnis, kalau kita bicara ingin menjadi besar, memang harus ada tangga-tangga yang atau galah-galah yang kita punya dan orang lain tuh nggak punya. Dan galah-galah tersebut harus dimanfaatkan. Untuk kita sebagai anak dari bumi pertiwi, anak dari negara Indonesia, kita memiliki galah yang luar biasa, yaitu sumber daya alam.
manfaatkanlah hal tersebut. Dan digitalisasi ini adalah penting, sifatnya pertama untuk awareness, dan ketika udah aware akan terjadi orang engage, orang akan kenapa hal ini menarik, kenapa hal ini harus ada lanjutannya. Dan ini adalah peran-peran media dan juga semuanya akan terjadi secara organik, saya percaya itu. Kalau kita bicara sistem pertanian yang ideal ya, pertama is a never ending progress. Tapi untuk secetek pengetahuan saya adalah, saya berharap bahwa balik lagi, semua data itu inklusif mas. Data itu nggak eksklusif, karena dalam membuat keputusan sepenting itu data. Yang kedua, semua kita bergerak juga barrier to entry-nya rendah. Supply chain pertanian juga sudah sangat sehat, tidak ada tengkulak. Rantai pasok sangat sederhana, rantai pasok sangat singkat, tidak perlu panjang, tidak perlu kita bicara dari petani sudah di-tag tengkulak A sudah di-tag mafia udah di-tag pabrik sudah di-tag dan lain-lain, yang akhirnya selalu ada kesenjangan antara pemilik capital dengan juga pelaksana teman-teman di akar rumput. Petani ini butuh kepastian. Kita nanam hari ini, apakah nanti ada yang ngambil? Pun selain butuh kepastian juga, mereka butuh modal kerja. Karena ya lingkaran setan tadi, margin tipis, belum bensin, belum sekolah anak, belum apa. Buat menghidupi sampai panen lagi, butuh modal kerja lagi. Dan modal kerja yang bisa menyediakan siapa lagi? Kalau sampai akar rumput selain tengkulak, selain orang-orang yang punya capital, akhirnya dimodalin. Tengkulak juga dalam sudut pandangnya adalah mereka juga butuh kepastian. Ini saya udah naruh duit, bisa balik atau enggak? Nanti panennya berhasil atau enggak? Akhirnya apa? Dinegosiasi keras sama dia, sehingga petani marginnya tipis. Kalau kita bicara seperti ini, harus ada dobrakan dari regulasi yang menaungi. Harus ada monitoring sistem yang bisa membuat semua dari proses rantai pasok ini menjadi efektif. Seperti itu. Itu harapan saya. Saya nggak punya harapan atau nggak pengen atau nggak terlalu idealis untuk bicara pertanian Indonesia menjadi pertanian utopia. Saya hanya bicara bagaimana teman-teman di akar rumput itu mendapatkan hasil dari jerih payahnya secara maksimal. Itu aja. Kita nggak usah bicara 20-30 tahun lagi bicara robot yang nanam jagung. Itu kita nggak usah bicara sampai sana. Kalau kita nggak bisa memanusiakan manusia dari awal melalui sistem, robot dan lain-lain itu hanya cerita sci-fi dan cerita fiktif gitu loh. Pertama, untuk terutama teman-teman yang saya kenal sebagai pelaksana sekarang dari Akar, Mas Faras, Mas Bintang, dari Bersemi Bersama, dari Agri Labs dan lain-lain. Kita adalah, kalau bicaranya asabikunal ahwalun, kalau bukan kita siapa lagi gitu loh sekarang. Jangan kendor. Walaupun kalau kita bicara mereka punya banyak tantangan, saya menyaksikan Mas dari Akar sangat amat punya tantangan dalam permodalan, karena terjadi startup winter kemarin setelah ya layer-layer dari e-fishery dan lain-lain yang menjadikan nama baik Indonesia, terutama nggak hanya industri agrikultur ya. Ini juga jadi pelajaran sih. Mungkin ini bisa jadi satu klip yang penting, yaitu sebelum kita memulai apapun, kita bicara secanggih apapun, integritas nomor satu. Kita lihat e-fishery itu. Saya terus terang aja di sini. Ada double counting itu gimana ya maksudnya ya kan? Sekarang apa impact-nya ke startup? Gimana impact-nya ke teman-teman saya? Teman-teman saya udah bangun itu, impor semua kontainer segala macam teknologi dari Korea. Mereka bangun semua modul secara bagus. Tapi terhambat secara permodalan karena apa? Karena orang-orang kayak ente yang bicaranya apa? Cuma PNL, nggak bicara jangka panjang, dan itu merusak nama baik nggak hanya industri pertanian, tapi juga negara Indonesia secara mata investor buat masuk ke negara ini gitu loh. Dan pesan-pesan buat temen, karena kalau saya lihat selama ada permasalahan, di situ ada opportunity, dan selama ada opportunity, di situ selalu ada pelaksana dan solusi. Kita akan ya juga minta harapan untuk tangan-tangan Tuhan bisa membantu kita untuk
membantu swasembada pangan. Tapi lebih dari itu, ketika memang tangan-tangan Tuhan itu sudah turun, tolong juga integritasnya sangat amat diperhatikan. Jangan seperti startup-startup yang sudah lalu. Dan juga kita sebagai pelaku usaha muda, jangan terlalu overkill. Kita juga harus semuanya efisien, efektif. Seperti itu kurang lebih.